Buka sebentar di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Garis bawahi di situ. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bapak Ibu, yang dikejar oleh Paulus adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini harusnya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, segala sesuatu otomatis yang kita pegang, yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan diberkatin Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Banyak orang salah fokus hari ini, yang dikejar adalah harta. Bahkan Alkitab ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi orang banyak dibutakan, banyak dibelokkan, banyak fokusnya dirubah. Karena ketika kita ini fokusnya bukan kepada Tuhan, kita akan fokus kepada hal yang sifatnya duniawi. Dan sifat dunia, barang siapa bersahabat dengan dunia, dia akan menjadi musuh Allah. Hari ini yang harus kita kejar adalah bagaimana segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita ucapkan, yang kita hidupi hari-hari ini harusnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Real berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngelihat kejadian beberapa tahun terakhir ini, seakan-akan hidup seseorang itu tidak bisa ditebak. Hari ini bisa ngobrol, besok udah tidak ada. Orang usia muda dipanggil Tuhan, orang usia perkasa dipanggil Tuhan. Kalau dulu kita ngelihat orang-orang yang sudah benar-benar menyelesaikan kehidupannya dengan baik baru dipanggil Tuhan. Tapi kita ngelihat hari ini siapa saja bisa dipanggil Tuhan. Loh, kalau hari ini yang kita kejar ini hanya sekedar fokus kepada hal yang duniawi, pekerjaanmu, karirmu, atau apapun lah yang bukan daripada Tuhan. Jangan-jangan ketika kita ini dipanggil Tuhan mendadak, kita malah didapati tidak berkenan di hadapannya. Sebenarnya saya ulang berkali-kali, kalau kita ini mau sukses dan berhasil dalam hal apapun juga, masalah keuangan, masalah keluarga, bisnis, usaha, karir, pelayanan atau apapun juga, kuncinya hanya kita ini dengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita dengerin suara Tuhan, kita lakukan, pasti Tuhan bikin berhasil dan sukses. Kalau fokus kita kepada Tuhan. Hati kita ini tidak boleh nyimpang ke kanan dan ke kiri. Hati kita tidak boleh fokus kepada sifatnya material atau duniawi yang sementara. Dan untuk mengontrolnya, menguasainya itu diperlukan proses pikul salib dan sangkal diri. Jangan mengawali pelayanan, melalui kehidupan dengan pertobatan yang gila-gilaan, bahkan diurapi, dipakai Tuhan, diberikan otoritas yang luar biasa, dan ujungnya akhirnya ditolak Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Kemarin kita bahas tentang kehidupan Usa yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi ujungnya mengerikan sekali. Coba kita buka sebentar di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah, kenapa kok Saul disingkirkan Allah? Karena Saul melakukan tidak seperti yang Tuhan mau. Dia tidak mencapai garis finish dengan sempurna. Dia dikendalikan oleh dirinya sendiri, dikendalikan oleh emosinya. Karena seringkali kegagalan kita untuk mengikut Tuhan itu kalau kita ini dipimpin oleh daging kita sendiri, pikiran kita sendiri, jiwa kita yang ngontrol. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau itu letaknya di jiwa itu yang ngontrol. Kalau hidup kita dikontrol oleh jiwa kita pasti melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena jiwa ini tidak suka dengan kebenaran. Pikiran kita tidak suka pikiran Kristus, tidak suka firman Tuhan. Kemauan kita tidak suka dengan kehendak Tuhan. Perasaan kita lebih suka membesarkan ego kita dan amarah kita. Kepuasan daging kita yang dipuaskan. Cenderungnya kalau kita ngikutin itu, kita menjadi orang manusia daging. Manusia dipimpin oleh daging, bukan manusia yang dipimpin roh. Orang yang dipimpin oleh daging, dia akan berlawanan dengan semua kehendak Kristus. Makanya tidak heran untuk taat, untuk patuh, untuk sabar, untuk mengampuni, untuk melupakan semua kesalahan orang.
itu susahnya bukan main. Untuk melepaskan pengampunan aja meski berjuang, karena berat sekali. Kenapa? Perasaan yang ngontrol, perasaan yang menjadi Tuhan, egonya yang menjadi Tuhan, kemauannya yang menjadi Tuhan dalam hidupnya. Kelihatannya sih beragama Kristen, kelihatannya sih beribadah, tapi hidupnya dikontrol oleh keinginan daging. Ini yang tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau didapati Tuhan, hati kita ini benar-benar murni di hadapan Tuhan, benar-benar melakukan seperti tepat, seperti yang Tuhan mau. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu melakukan ketepatan ilahi. Yang kita kerjakan itu benar-benar didapatin Tuhan, itu berkenan di hadapannya. Kalau kita didapatin seperti itu, kita akan menjadi orang yang benar-benar menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Raja. Benar-benar satu-satunya Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak menghormati Tuhan sebagai Raja, diri kita yang menjadi Raja, diri kita yang berkuasa. Orang yang dikuasai oleh dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang egois, keras kepala, susah ditegur, susah dinasihatin. Boleh kelihatannya hatinya menyembah Tuhan, tapi sebenarnya hatinya keras sekali. Karena Bapak Ibu, kadang yang di dalam hati ini yang Tuhan perhatikan. Ketika yang di dalam hati ini tidak benar, dan kita nggak mau berubah, ujungnya kita akan ditolak Tuhan pasti. Seperti Saul ini disingkirkan Tuhan. Ketika Saul disingkirkan, Allah langsung mengangkat Daud menjadi raja. Kenapa kok Tuhan mengangkat Daud menjadi raja? Karena dari masa mudanya, Daud diurapi masih masa muda sekali, masih merah mukanya, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dan tidak diperhitungkan sama sekali. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena ternyata Daud memiliki hati yang berbeda. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku mendapati Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Berkenan di hatiku. Kalau kita ini harusnya didapatin, kita ini menjadi orang yang berkenan di hatinya. Kalau kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hatinya, artinya apa yang kita kerjakan, sikap, perbuatan, kelakuan kita itu menyenangkan Tuhan. Otomatis kalau kita ini selalu menyenangkan Tuhan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti promosi, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti bawa kita ke dalam level yang berbeda, memiliki tingkat kehidupan yang berbeda di dalam kemuliaan Tuhan. Tetapi banyak orang hari ini yang dipimpin oleh dagingnya. Karena akhir zaman orang akan yang baik menjadi lebih baik, tapi ada muncul orang yang jahat tambah jahat sekali. Dan kita harus didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepadanya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yang menjadi makanannya Tuhan bukan sekedar makanan jasmani saja, tapi melakukan kehendak Tuhan. Dan tidak heran dia berkenan di hadapan Bapa. Sekalipun dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Bukankah Kristenan kita ini adalah kehidupan yang mencontoh gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan? Kalau Yesus saja melakukan hal seperti itu, harusnya kita lakukan. Kalau tidak, kekristenan kita itu menipu orang lain, menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Secara jasmani kelihatannya kita ini beribadah. Secara jasmani ketika kelihatannya itu kita ini menjadi orang yang beragama, yang taat, yang kelihatannya rohani, padahal di dalamnya busuk dan kotor. Tuhan tidak mau didapati hati kita itu seperti itu. Kan banyak orang melakukan pekerjaan fisik yang ingin dipuji orang. Kita harusnya, apa yang kita kerjakan bukan karena ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin dihargain orang. Harusnya segala sesuatu yang kita kerjakan karena kita berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita mencintai dan mengasihinya. Ketika kita ini mencintai pasangan hidup kita coba berusaha memberikan yang terbaik, melakukan pekerjaan yang terbaik, mencintai, mengasihi, melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kita berusaha tidak melukai dan menyakitin pasangan hidup kita. Itu pun kalau masih banyak kekurangan kelemahannya kita sebagai manusia. Kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan, akan terekspresi dari perbuatan kita sehari-hari kok. Mau dilihat apapun juga, mau dikelihatan fisiknya, jubah fisiknya kelihatan rohani, tapi terbukti dari ucapan, tindakan, dan
dan kelakuannya itu mencerminkan apa? Mencerminkan orang yang mengasihi Tuhan atau malah mencerminkan orang yang mencemooh Tuhan? Mencerminkan menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi, atau menjadikan dirinya sendiri menjadi Tuhan? Tercermin dari kelihatan, tercermin jelas kelihatan dengan kasat mata, kita bisa melihat orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar pura-pura. Kekristenan kita itu bukan sekedar ibadah jasmani, tapi ke hati kita dan kehidupan kita ini busuk dan kotor di hadapan Tuhan. This real kekristenan adalah praktek hidup firman setiap hari. Menghidupi firman setiap hari. Melakukan firman setiap hari. Memang tidak ada yang sempurna melakukan firman. Kita disempurnakan, kita diberikan kekuatan Tuhan kok. Tapi kita juga harus memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar main-main, Bapak Ibu. Buat apa kalau kita kerjakan hari ini hanya sekedar main-main untuk menyenangkan manusia dan menyenangkan orang lain saja, padahal di hadapan Tuhan bobrok. Karena suatu hari kita akan menghadap Kristus, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya tanpa terkecuali. Di ayat yang ke-10, 2 Korintus pasal yang ke-5. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu coba cek, saya pun juga akan cek hati saya. Kalau Tuhan panggil hari ini mendadak, is done, kelar, selesai kehidupan kita, dan kita menghadap Kristus, benar enggak kita diterima Dia? Benar enggak kita ini bisa mempertanggungjawabkan semua pekerjaan, tingkah laku, ucapan, pola pikir, gaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau belum, saya akan bertobat, saya akan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan mulai hari ini. Dan Bapak Ibu harus lakukan hal yang sama. Karena yang kita kejar adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Dia saja, bukan yang lain. Amin. Saya yakin dan percaya Tuhan akan urusi hati Bapak Ibu semuanya, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Tuhan akan beresi hatimu selama engkau benar-benar mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini bukan saatnya main-main. Hari ini bukan saatnya kita nyantai dan rileks, kompromi dengan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar tinggalkan. Kita harus salibkan semua keinginan daging kita nih, supaya kita dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Perkenanan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar adalah menyenangkan Tuhan. Dan ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, menghadap ketemu Tuhan, dan kita didapatin, hai hambaku yang baik, masuklah dalam meja perjamuan bersama aku. Saya ingin didapatin menjadi hamba yang seperti itu, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau berkat saja, kalau Bapak Ibu hari ini diberkatin Tuhan, saudara yang terkasih diberkati Tuhan, dipromosi, diproteksi, dijagain Tuhan, belum tentu itu bukti bahwa Bapak Ibu berkenan di hadapan Tuhan. Kelimpahan harta tidak menjadi jaminan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dipromosi, memiliki jabatan juga tidak menjadi jaminan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini, kita lakukan dengan baik, menyenangkan Tuhan, dan kita harus didapati sampai garis akhir hidup kita ini juga tetap berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, seperti Daud lakukan. Daud bukan orang sempurna. Dia melakukan kesalahan. Dia merebut istri orang, membunuh suaminya. Banyak kelemahan dalam dirinya. Dia anak yang, sekalipun tidak tertulis, dia anak yang tertolak dari kandungan. Tetapi hatinya mau berubah, mau dipulihkan Tuhan, dan ujungnya dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun nama Daud memiliki pengaruh yang powerful dalam kehidupan kita hari-hari. Bahkan bangsa Israel secara fisik hari ini memakai bendera dengan nama bintang Daud. Daud didapati menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. The man after my own heart. Tuhan kalau mau melakukan apa-apa mesti ngomong dulu nama Daud. Kita tuh harus dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin didapati menjadi orang yang menjadi favoritnya Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan.
menjadi orang kesayangan Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah saya. Saya ingin memiliki hati yang mencintai Tuhan dengan tulus dan murni. Kalau Bapak Ibu berdoa hari ini, apa sebenarnya motivasi dalam hatimu? Atau ingin sekedar hatimu dicukupin, kebutuhanmu dicukupin, hatimu dipuaskan secara materi dengan permohonan-permohonan? Ketika Bapak Ibu datang ke ibadah, sebenarnya apa yang Bapak Ibu cari? Ketika Bapak Ibu melayani, apa sebenarnya yang dicari? Benar-benar ingin menyenangkan Tuhan? Atau sekedar memuaskan keinginan daging kita dan ingin dilihat orang? Bapak Ibu, yang di dalam hati ini harus diberesin. Karena yang di dalam hati ini yang tahuannya kita dengan Tuhan. Kadang diri kita sendiri juga nggak nyadarinya, tapi baru ketahuan kalau kita sudah melakukannya. Ternyata motivasi hati kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau mau lihat motivasi hati kita ini benar apa tidak, hati kita ini sudah benar di hadapan Tuhan atau tidak sikapnya. Lihat saja apa yang Bapak Ibu lakukan, reaksi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu difitnah, dituduh, dicaci maki, dipersalahkan, dibenci, diperlakukan buruk oleh orang lain. Atau menghadapi masalah, kekurangan, tidak dihormatin, tidak dihargain, dilecehkan, direndahkan. Bahkan mengalami hal-hal yang mengerikan. Reaksi apa yang Bapak Ibu kerjakan perbuat dalam hati Bapak Ibu? Saya berdoa, kita memiliki reaksi yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Saya berdoa kita semuanya mengalami perubahan hidup, semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dan semakin merindukan menjadi hamba yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini orang kejar. Apa? Uang banyak, pengen liburan, gak bisa liburan, takut meninggal kena COVID. Mau ngapain? Mau pamer. Mau pamer pakai gigi emas, ada berliannya. Sekarang pakai masker. Mau beli lipstik yang paling mahal. Sekarang pakai masker orang. Kalau kita gak pakai masker, orang ngeri melihatnya. Hari ini, keadaan hari ini itu dipakai Tuhan kadang untuk menguji kita. Hati kita itu di mana? Sungguh mencintai Tuhan atau nempel kepada dunia? Harusnya hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Ketika hati kita nempel kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Bukannya sekedar di mulut, bukannya sekedar di ucapan, tapi dalam praktek hidup hari-hari. Orang sekitar akan menikmati Tuhan. Orang dunia akan menikmati Tuhan melalui hidup kita seharusnya. Baru Tuhan disenangkan. Dan kita harus memiliki hati yang lembut, yang mau berubah. Ketika ditegur itu tidak usah komplain, tidak usah marah, tidak usah balas. Maki, merendahkan. Tenang, nikmatin saja. Kalau salah berubah, kalau kita udah benar ditegur ya, jadikan pelajaran. Itu belajar rendah hati. Amin. Tuhan mau Dia satu-satunya menjadi raja dan berkuasa dalam hidup kita. Paulus ngomong, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Artinya kita mati terhadap diri kita sendiri, supaya Kristus yang berkuasa dalam diri kita. Tapi kebanyakan orang malah berkuasa dalam dirinya sehingga menjadi orang yang keras kepala, keras hati. Bapak Ibu, Tuhan mau hati kita ini sepenuhnya. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dan dipakai untuk menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, tanpa terkecuali. Saya berdoa, kita mau belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu real praktek. Apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu tidak akan pernah ngerti sampai praktek hidup hari-hari. Sampai benar-benar orang di sekitar kita menikmati Tuhan melalui hidup kita. Dan kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik. Apa yang kita lakukan hari ini belum menjadi jaminan sampai garis akhir kalau kita nggak menjaganya dengan setia. Kita harus didapati mengerjakan sampai garis akhir berkenan. Saul, orang yang dipilih Tuhan, diurapi, luar biasa, tapi sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Ujungnya ditolak Tuhan. Ketika Bapak Ibu sikap hatinya nggak benar dan ditolak Tuhan, banyak orang ngantri siap dipakai Tuhan. Amin. Menjagai hati ini, jagain hatimu ini, penting sekali ini. Jangan melakukan kegiatan yang menipu Tuhan, menipu orang lain, menipu diri sendiri. Itu jahat di mata Tuhan. Amin. Saya berdoa, tambah hari kita semakin menyenangkan Tuhan, dan dapat menjadi hamba yang mengasihi Tuhan. God bless you.